Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya bersama dengan Ketua IPNU Rekan Hodrianto dan Ketua IPPNU Rekan Italia Rahmatillah. Selamat datang di Bisa dan selamat berbincang-bincang bersama saya di sini. Oke, rekan dan rekanita yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari orang-orang, tapi mintanya orang-orang ini harus dirahasiakan karena ini akan ditayangkan di medianya Pelajar NU Batang-Batang. Oke, lanjut ya untuk pertanyaan pertama. Apa sih IPNU dan IPPNU? Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanyakan pada Ketua IPNU. Apa itu IPNU, rekan? Ya, silakan rekan, mohon dijawab pertanyaannya dari orang yang tanpa nama. IPNU itu adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama. IPNU itu singkatan dari Ikatan Nahdlatul Ulama. Dan organisasi IPNU ini adalah organisasi yang berbasis umur dan lahir pada 24 Februari 1954. Dari umur berapa sampai umur berapa, rekan? Untuk bisa bergabung di IPNU dari umur 13 sampai umur 27 tahun. Jadi yang masih di bawah 27 tahun silakan gabung di IPNU. Ya, harus bergabung di IPNU. Ya. Ya. Dan IPNU itu dilahirkan atau wadah untuk para pelajar yang masih belajar. Ya. Yang pertama itu namanya juga adalah pelajar harus siswa. belajar. Yang kedua adalah mahasiswa. Dan juga santri. Iya. Jadi bagi mahasiswa ataupun santri juga siswa, silahkan mari bergabung di IPNU. Jadi gak usah malu-malu berada di IPNU. Itu saja mungkin jawaban dari seputar IPNU. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk rekanita. Apa itu IPPNU, rekanita? Ya baik ya, untuk IPPNU sendiri sudah disampaikan sama rekan Hodri bahwa IPNU dan IPPNU itu sudah merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Tapi kan masih ada perbedaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa IPNU dan IPPNU itu berbeda. Kalau IPNU kan untuk laki-lakinya, sedangkan yang IPPNU itu dikhususkan untuk para perempuannya. IPPNU ini merupakan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sudah jelas ada putrinya. Ada putrinya. Dan IPPNU ini lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Malang. Iya. Nah, adanya IPPNU ini sebenarnya 1 tahun setelah adanya IPNU. Kan kalau IPNU itu tanggal berbeda ya. Tanggal 24 Februari 1954. Ya. Sedangkan yang IPPNU itu tahun 1955. Ya. Dan untuk yang ketua umum pertama IPPNU itu ada Nyi Haja Umum. Oke, sudah jelas ya. IPNU organisasinya untuk laki-laki dan IPPNU untuk perempuan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, mengapa sih harus ber-IPNU dan ber-IPPNU? Mengapa harus ber-IPPNU, rekan kita? Siswi, mahasiswi, santri yang masih di bawah umur 30 tahun, mengapa harus ber-IPPNU? Ya, ini menurut saya pribadi ya. Kenapa kita harus ber-IPPNU? Kenapa? Karena organisasi IPPNU ini sudah jelas ada di bawah lindungan Nahdlatul Ulama. Jadi saya rasa kalau kita bergabung di IPPNU itu merupakan organisasi yang sudah dianggaplah diridhoi oleh para ulama, sehingga insya Allah dalam proses kita di IPPNU, jika kita melaksanakan kewajiban atau juga bersungguh-sungguh dalam organisasi, maka kita akan mendapatkan barakah dan juga amin, hal-hal yang mungkin kita tidak pernah kira. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh bergabung di IPPNU, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. amin.
Untuk rekan sendiri, mengapa harus beribnu, berikatan pelajar Nahdlatul Ulama? Mengapa harus? Kenapa harus beribnu? Karena dengan beribnu kita bisa tahu dan bisa belajar tentang banyak hal yang mungkin tidak ada Luar. di dalam lingkungan sekolah, Ya. lingkungan pesantren, dan lingkungan kampus dan semacamnya. Dan juga pentingnya beribnu ini adalah salah satu kita melanjutkan perjuangan atau kita mengabdi pada para kiai, para ulama, para habaib dan semuanya, karena kita adalah banom paling dasar di Nahdlatul Ulama, yaitu paling muda lah, karena kita masih belajar dan juga Umurnya juga masih 13 tahun, 13 tahun sampai 27 tahun. Jadi sangat penting untuk beribnu bagi teman-teman yang belum bergabung di IPNU. Saya rasa sudah saatnya kita beribnu. Mungkin itu dari jawaban saya. Mantul. Pertanyaan ketiga, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih rekan-rekan kita. Ini pertanyaan ketiga, tingkatan apa saja sih di IPNU dan di IPPNU? Ini mungkin maksudnya tingkatan IPNU di sekolah mungkin ya, karena kita juga ada di sekolah, di cabang, di wilayah juga mungkin seperti itu ya, kira-kira saja seperti itu. Apa saja sih, siapa sih yang mau jawab? Terserah aja, yang mau jawab rekan atau rekanita yang mau jawab silahkan, terserah. Karena ini jawabannya pasti sama kan, tingkatannya sama gitu. Dan rekan saja lah yang jawab. Jadi tingkatan IPNU itu dari paling atas sampai paling bawah. Yang pertama dari paling atas itu ada pimpinan pusat. Setelah pimpinan pusat ada pimpinan wilayah. Pimpinan pusat di mana rekan? Ya, pimpinan pusat yang saya tahu itu di Jakarta. Iya. Juga, berarti mengurusi semua yang ada di Indonesia ya? Iya, di seluruh Indonesia. Terus yang kedua adalah pimpinan wilayah. Setelah pimpinan pusat ada pimpinan wilayah. Setelah pimpinan wilayah ada pimpinan cabang. Setelah pimpinan cabang ada pimpinan anak cabang, yaitu basisnya di kecamatan. Seperti kita ya, seperti kita ini basisnya di kecamatan. Setelah di kecamatan ada pimpinan ranting, yaitu basisnya di desa. Ya. Terus ada pimpinan anak ranting, yaitu basisnya di dusun atau kampung. Dan juga ada PK, pimpinan komisariat, ada di lembaga pendidikan atau seperti sekolah atau madrasah atau MTS, SMA atau SMA, dan juga ada di perguruan tinggi, yaitu PKPT. Kalau di perguruan tinggi itu tingkatan dari mulai dari atas sampai bawah. Berarti peluang orang-orang yang masih di bawah 30 tahun, yang masih di bawah 27 tahun ini banyak ya untuk bergabung di IPNU IPPNU. Karena di sekolah SMP juga SMP, MTS ada IPNU-nya, PK. Di rumah-rumah juga bisa ada PR-nya. Bahkan di perguruan tinggi sekalipun ada PKPT-nya ya. Iya. Mantap sekali. Dan insya Allah kalau untuk PKPT, kalau tidak salah kemarin ketua umum menyampaikan itu ada 100 lebih PKPT di Indonesia. Di Indonesia. Pembinaan pusat perguruan tinggi ada 100 lebih. Oh iya, kalau perguruan tinggi ini kan apa ya, skopnya di kampus. Iya. Oke, mantul sekali. Bukan hanya itu, ada Ya. di luar negeri kan, Iya. PCI itu, pengurus cabang istimewa. Iya, pengurus. Jadi cabang. IPPNU itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di mana-mana. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti IPNU ini luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana cara bergabung di IPNU dan IPPNU? Bagaimana caranya rekan Ita? Mau bertanya sama rekan Ita saja ya rekan, karena tadi sudah bertanya sama rekan, sekarang bertanya ke rekan Ita. Bagaimana rekan Ita caranya bergabung di IPNU dan IPPNU? Apa harus punya uang banyak? Apa harus pintar? Apa harus gimana ini rekan Ita? Ya gini, untuk bergabung di IPPNU itu caranya mudah. Dengan cara niat saja dan kemudian menyampaikan kepada semisal mau gabung di IPPN komisariat. Jadi niat dulu, terus menyampaikan kepada ketua semisal, terus kemudian
mengikuti kegiatannya dengan cara seperti Makesta. Ketika seseorang itu pelajar ataupun mahasiswa semacamnya, ketika ikut Makesta, maka otomatis Sudah diakui menjadi anggota IPPNU dan juga anggota IPNU. Itu mungkin salah satu cara untuk bergabung ke IPNU IPPNU, cara utama. Sedikit menambahkan saja, apa yang disampaikan oleh Ketua IPPNU itu tadi benar. Untuk bergabung di IPNU atau IPPNU itu cukup mudah dan sangat mudah bagi teman-teman rekan-rekan kita yang ada di luar yang ingin bergabung. Silahkan nanti menghubungi pengurus yang ada di kecamatan tersebut atau di lembaga tersebut atau di pesantren dan kampus dan semacamnya. Jadi tidak harus banyak uang dan harus pintar. Siapapun yang punya niat mengabdi kepada Nahdlatul Ulama langsung saja bergabung di IPPNU. Itu saja. Oke, itu beberapa pertanyaan untuk rekan dan rekan kita ketua, khususnya untuk PAC IPNU IPPNU Batang-Batang. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar isi pertanyaan dari kalian, nanti bisa kami jawab. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.